Oke, selamat malam semuanya. Kali ini gue akan membawakan topik yang berjudul Logical Fallacy, suatu kesesatan dalam berpikir. Kali ini gue ingin bawakan, nggak banyak sih, emang banyak contoh-contoh Logical Fallacy, mungkin ada puluhan, tapi kali ini gue ingin bawakan 5 aja. 5 sesat pikir yang paling umum terjadi. Kita langsung masuk. Logical Fallacy. Sebenarnya Logical Fallacy itu apa sih? Istilah fallacy pada dasarnya diambil dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception. Dalam bahasa Indonesia artinya tipu muslihat atau penipuan. Jadi bisa diartikan logical fallacy itu adalah argumen yang salah dalam berlogika berpikir dan memiliki unsur menipu orang yang mendengarnya. Di logical fallacy ini ada 3 tahapan yang harus terpenuhi untuk membuat suatu logika ini itu salah atau kesesatan. Yang pertama, harus ada kesalahan dalam logika berpikir. Selanjutnya, harus ada dalam bentuk argumen maupun argumen langsung ataupun argumen yang tidak langsung. Dan yang terakhir, ada kesan menipu, kesan memanipulasi, dan kesan memanfaatkan. Kenapa kita perlu mengenal logika fallacy ini? Kita perlu memahami logika fallacy ini agar kita bisa meminimalisir atau menolak jika ada orang yang ingin memanfaatkan diri kita, dan juga untuk menipu diri kita di kemudian hari. Jadi itulah pentingnya logical fallacy itu, memahami diri kita agar tidak gampang dimanfaatkan oleh orang lain sih. Kita masuk kesalahan logika yang pertama, hasty generalization. Apa sih hasty generalization itu? Jadi simpelnya menggeneralisasi suatu sampel skala kecil dalam skala yang besar. Jadi di sini tuh kondisi suatu pihak menyimpulkan suatu fenomena secara khusus, padahal sampel yang pihak itu punya belum bisa jadikan acuan untuk membuat kesimpulan itu. Contohnya misalnya ada cewek baru pacaran sama 1-2 cowok dan kebetulan cowok itu brengsek. Cewek itu langsung menyimpulkan, semua cowok sama aja, gak ada yang bener. Mungkin gitu. Contoh selanjutnya ya, misalnya kita lagi makan di kantin kampus. Kita cuma makan di satu kantin nih. Dan kita kebetulan saat itu dapat makanan yang gak enak. Kita langsung bilang, makan di kampus ini mah gak enak, semuanya gini rasanya. Nah itu hasty generalization. Menggeneralisasi suatu sampel dalam skala kecil untuk sampel skala besar. Selanjutnya adalah circular reasoning. Apa sih circular reasoning itu? Mungkin bisa diambil kesimpulan kecil, suatu pengambilan keputusan yang cenderung memutar-mutar. Contohnya X itu benar karena Y itu benar karena X. Contoh yang paling sering itu perdebatan tentang eksistensi Tuhan sih. Ya misalnya kalau ada yang nanya, emang Tuhan itu ada ya? Tuhan itu ada. Ya kenapa Tuhan itu ada? Karena kitab saya bilang Tuhan itu ada. Lah kenapa saya percaya sama kitab Anda? Ya karena di kitab saya ini dibuat oleh Tuhan. Nah jadi ya Tuhan itu ada karena kitab saya bilang Tuhan itu ada. Nah, seperti namanya sirkular yang diambil dari kata circle, argumen hanya berputar-putar dan tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Seperti itu, tidak membuktikan adanya Tuhan, tapi membuktikan Tuhan itu ada karena ya di kitabnya ada Tuhan membuat kitab itu. Jadi tidak menjawab secara gamblang lah, tidak menyimpulkan secara jelas tentang perdebatan di sini, yang terkesan hanya memutar-mutar. Selanjutnya slippery slope. Salah satu langkah kejadian akan menjadi langkah-langkah lain secara panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Ini bisa dikatakan nggak logis karena ya langkah-langkah yang sangat panjang. Misalkan dari A bisa ke B, B lanjut ke C, sampai ke Z. Jadi langsung disimpulkan nih, Z terjadi karena A. Contohnya nggak dapat kerja karena nggak ngerjain tugas. Kita nggak ngerjain tugas nih, kita nggak dapat nilai. Kita nggak dapat nilai, kita nggak bisa ikut UAS. Kita nggak bisa ikut UAS, kita nggak lulus. Kita nggak lulus, kita jadi nggak dapat kerja. Jadinya bisa disimpulkan, kita nggak dapat kerja karena kita nggak ngerjain tugas. Nah itu langsung menyimplifikasi suatu perkara tanpa melihat variabel-variabel lain. Contoh selanjutnya ya, HP buat anak jadi bodoh. Kebanyakan main HP jadi nggak ngerjain tugas. Nggak ngerjain tugas, nggak bisa ikut ulangan. Nggak bisa ikut ulangan, nilainya 0. Nilainya 0, ya kamu bodoh. Langsung disimpulin, HP buat anak jadi bodoh. Mungkin argumen ini tuh terlihat sedikit masuk akal,
Tapi argumen ini tuh tidak memberi tidak melihat variabel-variabel lain dan terkesan mensimplifikasi suatu kesimpulan tanpa melihat banyak variabel di sana. Jadi lebih ke memandang satu sudut pandang dengan itu aja tanpa memperkirakan variabel-variabel pendukung lain. Jadi langsung ini terjadi karena ini terjadi karena ini letak kesalahan berpikir. Selanjutnya story remind. Seperti namanya orang-orangan sawah, ini bisa dibilang saat suatu pihak membuat argumen palsu yang dibuat untuk menyerang lawan argumennya. Sebenarnya ini tuh argumen yang nggak disampaikan oleh lawannya sih, tapi kita itu membuat argumen tersebut. Misalkan contohnya nih dalam debat pemilihan ketua BEM, anggota yang A ngomong, saya ingin mengurangi anggaran kegiatan keagamaan untuk dialihkan ke kegiatan lain. Lawannya B langsung ngomong gini, lah berarti Anda ingin menghilangkan kegiatan keagamaan dong. Padahal omongan ingin menghilangkan kegiatan keagamaan itu nggak pernah disampaikan oleh calon yang A. Calon yang B ini membuat argumen ini untuk menyerang calon yang A. Padahal argumen ini itu nggak pernah disampaikan calon yang A. Nah, calon B ini membuat argumen storyman dan menipu orang-orang yang melihatnya dan seakan-akan calon A ini yang salah. Jadi poin utama di sini tuh menyerang dengan argumen yang kita buat-buat, bukan argumen yang disampaikan oleh lawannya. Mungkin gitu tentang storyman. Selanjutnya, false dichotomy. Kondisi di mana suatu fenomena dipercaya hanya memiliki dua opsi pilihan. Kesalahan di sini tuh, salahnya itu mungkin selalu menyamakan situasi dan kondisi. Tentang semua hal itu cuma ada dua pilihan, padahal hidup seringkali abu-abu ya. Kalau nggak, hidup seringkali abu-abu dan masih banyak variabel lain dan nggak cuma sekaku dua pilihan ini. Misalnya kalau nggak baik ya buruk, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya A. Banyak orang pikir itu ya pilihan cuma dua, padahal seringkali hidup ini terlalu banyak pilihan, tapi kita bingung mau memilih yang mana. Contohnya aja yang paling simpel, saat kita nggak suka dengan kebijakan A, kita langsung dituduh, wah berarti lu pendukung B ya. Langsung sesimpel itu, padahal belum tentu gue pendukung A dan juga belum tentu gue pendukung B. Mungkin gue hanya analis, hanya melihat. Dan yang paling sering yang mungkin lagi rame di Twitter saat ini ya, nggak ikut demo langsung dibilang mahasiswa apatis. Padahal ya nggak sesimpel itu. Banyak pilihan-pilihan lain yang perlu kita pertimbangkan untuk ikut demo itu. Dan kesalahan di sini tuh orang terlalu mengeneralisasi ya, langsung bilang cepet, langsung nuduh kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini. Ini salah satu kesalahan berpikir yang cukup umum, mungkin tingkat 1 ini paling umum dari puluhan logical fallacy. Nah, mungkin itu 5 macam logical fallacy yang umum terjadi. Dan semoga kedepannya, karena kita sudah mengenali lah macam-macam logical fallacy ini, kita bisa menghindari, meminimalisir kesesatan berpikir kita saat untuk terhindar dari orang-orang yang ingin menghasut, memanfaatkan, dan ingin menipu kita di kemudian hari. Mungkin segitu saja. Vielen Dank. Terima kasih.